Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Bos Gadget teman-teman. Dan hari ini saya mau curhat sedikit soal HP yang satu ini, yaitu Lenovo S5. Jadi seperti yang teman-teman tahu, di unboxing HP ini saya nulis judulnya sebagai HP sakti. Kenapa saya tulis begitu? Karena harganya murah banget, tapi spesifikasi yang dikasihin tuh gak sebanding banget dengan harganya. Terus gimana sih pengalaman saya dalam pakai HP ini? Langsung aja kita bahas sama-sama. Dan seperti biasa, kita bakal mulai pembahasan dari desainnya dulu. Nah, jadi belakangnya polos kayak gini, ada logo Lenovo di bawah, ada sidik jari dan dua kamera kayak gitu. Jadi langsung keinget Mi A1 kan ya. Ya mungkin teman-teman yang nggak pernah lihat Mi A1 coba lihat dulu deh, karena saya sih langsung nginget Mi A1 pas ngeliat handphone ini. Tapi saya nggak pusing soal hal ini karena melihat desain kayak gini dan harga yang diberikan tuh saya langsung geleng-geleng kepala juga. Ini beneran nih, kok murah banget tapi desainnya bisa ngasih feel yang cukup premium kayak gini. Apalagi Mi A1 itu kan bisa teman-teman tahu sendiri kalau feel di tangannya tuh cukup enak dan cukup ngasih kesan premium. Apalagi warna merahnya kayak gini tuh langsung ngingetin saya sama brand lokal kita, yaitu SPC X3. Tapi ya mungkin karena warnanya aja sih seperti baju saya sekarang. Nah, jadi HP ini punya layar berukuran 5,7 inci dengan rasio 18:9 dengan panel IPS dan resolusi yang udah Full HD nih teman-teman. Jadi saya ulang lagi ya, ini handphone 1,6 juta yang udah pakai 18:9 Full HD dan ya gitu deh. Tapi ada satu celah yang bisa saya dapeti, yaitu bezel atas bawahnya masih terasa tebel banget nih. Dan ya gimana ya, sekarang notch aja udah dianggap gede, apalagi kayak gini. Tapi gak apa-apa sih, harganya aja murah. Jadi saya belum bisa komentar terlalu banyak, atau saya nggak bisa memberikan kesan yang negatif untuk hal ini sih. Nah, selain itu kita nggak dapet anti gores gratisan pas beli handphone ini ya. Buat teman-teman yang pengen beli HP ini atau udah beli HP ini, langsung aja dibeliin anti gores, karena saya nggak yakin kalau handphone ini punya perlindungan tambahan di bagian layarnya. Tapi ya kita tetap dapat casing gratisan kok. Jadi ya lumayan lah. Jadi tombol-tombolnya ini ada di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya ini ada SIM tray yang sayangnya hybrid, yaitu kita bisa milih antara satu kartu dan satu memori atau dua kartu tanpa memori. Jadi ya kita harus cukup berkorban lah ya di sini. Dan untuk feel genggamannya sih saya sekali lagi nggak ada masalah. Walaupun memang licin, tapi kita dapet case-nya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka handphone yang licin, langsung aja dipasangin case-nya, udah nggak jadi masalah. Dan nilai plus di sini tuh sidik jari ini nggak gampang banget nempelnya. Jadi lumayan lah, HP kita bisa tetap cakep walaupun udah disentuh-sentuh atau diraba-raba kayak gitu. Terus yang di bawah ini yang bikin saya cukup kaget, yaitu port Type-C. Padahal HP zaman sekarang ada aja tuh yang udah harganya 4 juta tapi masih pakai micro tipe B. Jadi ini salah satu keunggulan lah menurut saya, karena zaman sekarang kan udah zamannya tipe C kan. Nggak zaman lagi kita pusing bolak-balik untuk ngecas handphone aja. Nah, kalau gitu kita langsung aja pindah ke bagian spesifikasinya. Dan ini adalah alasan yang paling kuat yang bikin saya untuk beli handphone ini, yaitu spesifikasi yang agak gila sih menurut saya, yaitu Snapdragon 625, RAM 4GB, memori internal 64GB, dan bisa ditingkatkan lagi dengan microSD sampai 128GB. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, slotnya hybrid. Dan dengan spesifikasi kayak gitu, ya gimana sih performanya? Nah, seperti yang bisa teman-teman tebak sendiri, untuk multitasking HP ini nggak ada masalah sama sekali. Lancar pakai banget, buka-buka aplikasi ini nggak ada jeda yang terlalu lama, dan saya seneng banget makainya. Selain itu, bloatware yang ada di HP ini tuh cuma sedikit dan bisa di uninstall teman-teman, seperti yang kita udah bahas di unboxingnya. Untuk kecepatan fingerprintnya juga saya bisa bilang kalau ini udah lumayan cepet, tapi sayangnya kita udah nggak dapet face unlock di sini. Jadi ya begitulah. Terus untuk manajemen RAM-nya sendiri, pas saya buka AIDA untuk ngecekin RAM yang tersedia saat idle itu masih sekitar 1,8GB. Jadi ini nggak terlalu gede juga, tapi juga nggak bisa dibilang kecil. Dan untuk ROM yang tersedia ini yang cukup banyak nih, masih tersisa sekitar 50GB. Jadi kamu bisa puas banget untuk install game apapun atau apapun file kamu yang gede-gede. Ya kalau memang masih kurang sih kan ada tambahannya, ya kan? Terus performa gamingnya gimana nih dengan spesifikasi yang udah kita sebutkan tadi? Nah, untuk game-game ringan seperti Mobile Legends, Free Fire, HP ini udah nggak perlu ditanya lagi.
udah oke banget. Pengaturan default untuk Mobile Legends aja langsung di set ke high. Jadi udah nggak ada masalah kan harusnya untuk Mobile Legends. Terus untuk main game PUBG pun enak banget dimainin di pengaturan balance. Jadi saya nggak ada keluhan saat pakai HP ini buat main game. Dan skor Antutu yang dihasilkan oleh HP ini tuh sekitar 77 ribuan. Dan ini adalah skor yang cocok untuk spesifikasinya. Nah, untuk sensornya sendiri sih saya sudah bilang ini cukup lengkap ya. Hanya saja kurang giroskop. Dan ada beberapa teman-teman yang bilang kalau giroskop ini dipakai untuk main PUBG. Saya sendiri nggak tahu ya, apa PUBG pakai giroskop? Gunanya apa sih? Selama ini saya main PUBG, saya nggak pernah pakai giroskop dan jangan main-main ya teman-teman, saya nggak cupu loh. Ya kalau mau diadu kita bisa ngadu kok. Ya langsung aja tulis username kalian di bawah, kita bisa mabar kapan-kapan. Nah kalau gitu kita lanjut aja ke mode kameranya ya. Dan mode kamera yang disediakan HP ini tuh ada cukup banyak, yaitu gerak lambat, selang waktu, potret malam, hitam putih, panorama, mini video, pro, ganda, dan tentu saja ada mode normalnya. Dan yang bisa diatur di mode pro-nya ada ISO, shutter speed, mili manual atau autofocus, dan white balance tentunya. Nah, HP ini punya dua kamera belakang yang resolusinya 13 megapiksel dua-duanya. Foto yang dihasilkan sih punya warna dan detail yang cukup lumayan lah. Tangkapan cahayanya juga cukup lumayan. Dan untuk foto pada saat kurang cahaya sih memang nggak terlalu. Fotonya sih masih kelihatan tapi detailnya udah nggak dapet dan noise-nya ada di mana-mana. Terus kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel. Dan hasilnya kurang lebih mirip sih dengan kamera belakangnya. Warnanya memang cukup gonjreng dan detailnya cukup lumayan. Tapi ya kalau dalam gelap ya gitu-gitu aja. Dan yang saya heran, pas pertama kita udah nyobain kameranya tuh udah ada tanda airnya Lenovo S5 di bagian bawah. Jadi ya udahlah, langsung aja teman-teman cek beberapa hasil kamera yang udah saya ambil dengan Lenovo S5 ini. Dan untuk videonya sendiri, kamera belakang ini ternyata bisa merekam sampai resolusi 4K loh. Dan kamera depannya bisa merekam sampai dengan resolusi Full HD. Dan langsung teman-teman cek aja sendiri hasil video yang saya rekam dengan HP ini. Jadi ini dia hasil perekaman video dengan Lenovo S5 ini. Jadi saya ngeliat belakangnya cukup gede, cuman agak deket sih. Ini udah tangan saya yang paling panjang. Dan ya memang cukup deket sih, tapi ini juga nggak ada stabilization kan, soalnya guncang-guncang banget. Tapi nggak apa-apa, namanya juga handphone murah. Ini juga kameranya lumayan ya, hanya saja layarnya memang sedikit gelap sih, jadi agak kurang kelihatan. Oke, kita lanjut ke kamera belakang. Oke teman-teman, ini dia hasil perekaman kamera belakang dengan Lenovo S5. Menurut teman-teman gimana sih? Menurut saya sih ini cukup lumayan. Hanya saja memang nggak ada stabilization. Jadi kalau kita mau ngevlog, enaknya tuh pakai ini nih, pakai gimbal ataupun ya aksesoris tambahan. Soalnya kalau dipegang-pegang kayak gini ya mungkin guncangannya memang terasa banget ya. Buat melangkah-langkah aja, waduh. Jadi ya oke deh, lanjut. Dan terus terakhir baterainya kali ya. Dan HP ini punya baterai dengan kapasitas 3000 mAh aja, yang mungkin kedengaran cukup kecil, tapi pas saya pakai ternyata bisa bertahan aja tuh dari pagi sampai malam dengan pemakaian seperti sosmed ringan, main game sebentar, foto-foto, dan ya utak-atik bentar lah, ala-ala tukang review gitu. Oke deh temen-temen, jadi kita langsung masuk aja ke kesimpulan saya soal HP yang kata saya HP sakti ini. Dan menurut saya, ya HP ini memang cukup sakti sih. Mana ada sih HP dengan harga 1,6 juta bisa ngasih saya pengalaman pemakaian kayak gini.
Ya sampai sekarang sih memang belum ada, karena spesifikasinya memang lumayan tinggi sih. Nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau kita bandingin dengan harganya, ini termasuk tinggi, yaitu Snapdragon 625, RAM 4GB, dan ROM 64GB. Saya bebas-bebas aja tuh selama pemakaian HP ini, dan saya nggak punya keluhan sama sekali soal pemakaian HP ini, atau ya apapun lah tentang HP ini, karena desainnya memang ya jiplak seseorang mungkin, tapi saya nggak masalah karena desain ini cukup bagus kok, dan memang nggak jelek kan. Mau gimana lagi, desain kayak gini kalau udah bagus mau ditiru pun ya udahlah. Dan di bagian depannya pun udah pakai 2.5D glass, jadi saya cukup pede lah pas buka HP ini di depan umum. Tapi ya hanya ini aja, concernnya ini bezel atas bawah walaupun udah 18:9 masih gede banget. Jadi ya menurut saya sih ini minor lah ya. Dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkan, saya udah nggak kelihatan tuh bezelnya. Dan apakah saya merekomendasikan HP ini? Nah, pertama-tama concernnya yaitu HP ini tuh garansi distributor, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa ini nggak penting atau merasa ini deal breaker, langsung aja close video ini dan ya udah selamat tinggal. Tapi buat teman-teman yang nggak pusing soal garansinya, atau teman-teman yang merasa pede dengan ya cara kalian menjaga HP atau lain-lain, ini adalah HP yang bagus banget nih. Saya nggak punya masalah yang bisa saya sampaikan, dan saya nggak punya keluhan yang ya bikin saya pusing dengan handphone ini. Selama pemakaiannya sih saya santai-santai dan enjoy-enjoy aja. Saya seperti pakai HP yang 3 jutaan malah. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi mungkin saya pasti bisa merekomendasikan HP ini ya buat teman-teman yang nggak peduli soal garansinya. Tapi buat teman-teman yang peduli, ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan mungkin ya sekian dulu kali ya video kita kali ini soal Lenovo S5 ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.